Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syurutis sholat. Ini kita memasuki bab baru ya. Bab syurutis sholat yang artinya syarat-syarat melakukan sholat gitu ya. Jadi yang disebut syarat itu perkara kalau yang dia tidak ada maka ibadah itu tidak sah. Ya. Suatu yang kalau dia tidak ada maka ibadah itu menjadi tidak sah. Gitu. Dan dia berada di luar ibadah itu sendiri. Jadi artinya sebelum seseorang melakukan ibadah, syarat-syarat ini harus ada dulu. Ya, kemudian dia baru melakukan ibadah. Nah, apa saja hal-hal yang harus ada ya, sebelum seseorang melakukan ibadah sholat ini? Satu yang menjadi syarat keabsahan sholat ini apa saja? Dalam bab ini akan dijelaskan ya perkaranya apa saja dan dasar hadisnya apa. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Talqin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif wal yatawadda wal yu'id as-sholata." Rawahul khamsah wa shahahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Talqi. Beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, "Idza fasa ahadukum," ketika salah satu dari kalian kentut. Ya. Fasa ini kentut yang enggak keluar bunyinya, ya, hanya keluar angin aja, cuman enggak ada bunyinya. Dalam bahasa Arab disebut fasa gitu ya, ngecas kira-kira gitu. Nah kalau keluar bunyinya istilahnya bukan fasa tapi durat. Surat atau kentut yang ada bunyinya. Fis sholati, dan dia dalam keadaan sholat, di dalam sholat. Fal yang sharif, maka hendaknya dia badan ya. Wal yatawadda, kemudian dia berwudu, wal yu'id as-sholata, dan mengulangi lagi sholatnya. Rawahu al-khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5 ya. Wa shahahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Menjelaskan bahwa salah satu syarat sholat itu adalah suci dari hadas. Ya, suci dari hadas. Nah, dalam konteks ini berdasarkan hadis ini adalah hadas kecil. Dalilnya idza fasa ahadukum fi shalah fal yang sharif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Ketika kalian kentut dalam sholat, maka hendaknya diselesaikan sholatnya, dibubarkan sholatnya, kemudian dia berwudu, kemudian mengulangi sholatnya dari awal, ya, artinya sholatnya batal. Ya, kemudian dia bubaran ke wudu dulu, kemudian mengulangi sholatnya lagi. Nah, penyebabnya ya kentut ini, ya, penyebabnya adalah kentut. Karena itu kentut ini perkara yang membatalkan wudhu, kemudian kalau wudhunya batal, kemudian sholatnya batal, ya. Dan untuk biar sah sholatnya, maka dia harus berwudhu lagi, menghilangkan hadasnya. Wal yatawadda wal yu'id as-sholata, dan dia mengulangi dari awal ya sholatnya. Nah, di sini menjadi dasar untuk itu gitu ya. Oke.
Sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, kita akan hafalkan dulu matan hadisnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fasa ahadukum fi sholati fal yang sorif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Kita baca sekali lagi. Idza fasa ahadukum fi shalah fal yang sorif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Sekali lagi. Idza fasa ahadukum fi sholati fal yang sorif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Ulangi sambil pejamkan mata ya. Idza fasa ahadukum fi sholati fal yang sorif wal yatawadda wal yu'id as-shalah. Oke, saya kira mudah ya redaksinya ya. Jadi dasar bahwa wudhu sholat harus dalam keadaan suci adalah hadis ini gitu ya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa kentut itu membatalkan sholat. Kemudian sholatnya kita ulangi dari awal, ya hadisnya kandungannya tadi. Tetapi dalam hadis berikut ini ada ketentuan yang berbeda. Ya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un aw ru'afun au madhiyun fal yang sarif fal yatawadda tsumma yabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa asabahu qai'un ya, mengalami atau mimisan, au madhiyun atau keluar madhi, ya, fal yang sorif, maka hendaknya dia membubarkan sholatnya, fal yatawaddo, kemudian dia berwudu, tsumma yabni ala sholati, kemudian dia meneruskan sholatnya. Nah ini, liyabni ala sholati, meneruskan sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakalam, dalam situasi suasana seperti itu, dari bubaran sholat sampai wudhu sampai sholat lagi ya, itu dia tidak bicara, maka boleh melakukan itu gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i ya ketentuannya adalah yang pertama tadi. Kenapa? Nah, ini bisa kita lihat rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad, dan dhaif oleh Imam Ahmad. Kalau yang awal tadi shahahahu Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi dalam hadis yang kedua ini ya dinyatakan dhaif oleh Imam Ahmad. Artinya kalau ada dikumpulkan hadis sahihnya ya logikanya seperti itu. Nah, dalam mengalami mutah ya nah, dalam mazhab Syafi'i muntah itu ya tidak membatalkan wudhu ya. Kemudian ru'af, mimisan, keluar darah dari hidung itu juga tidak membatalkan wudhu. Kalau keluar madhi ya salah satu dari jalan dua, kubur atau dubur ya. Madhi ini sejenis cairan kental keluar dari kemaluan gitu ya. Biasanya setelah orang bekerja keras ya. Nah, ini hukumnya najis ya, sama seperti air pipis. Nah, kalau ini dalam mazhab Syafi'i ya madhi ini membatalkan wudhu ya, membatalkan wudhu. Nah, yang agak unik ya
adalah sumalia bani ala sholat, hendaknya dia meneruskan sholatnya. Artinya kalau dia dapat satu rakaat dia tinggal meneruskan rakaat kedua. Setelah berwudu kembali lagi ke masjid ya dalam sholat. Kalau dia meneruskan rakaat berikutnya. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis yang awal tadi. Kalau awal tadi dikatakan wal yu'id as-sholata, hendaknya dia mengulangi lagi sholatnya. Maksudnya mengulangi dari awal gitu ya. Nah, dalam riwayat Ibnu Majah, Sumalia bani ala sholati, dia meneruskan sholatnya. Nah, yang benar meneruskan sholatnya atau memulai dari awal lagi, ya ada sholatnya. Nah, ini berarti ada ikhtilaf namanya ya, ikhtilaful hadis. Tetapi ikhtilaful hadis itu ya, sebelum kita memutuskan ini ikhtilaf, ya kita harus tahu dulu kualitasnya. Ternyata kualitas hadis yang pertama itu adalah sahih, sedangkan yang kedua riwayat Sayyidah Aisyah ini adalah bernilai dhaif. Jadi diselesaikan dengan metode tarjih ya, bahwa ya yang dipakai yang awal tadi, yang nilainya sahih tadi. Oke, kita lanjut hadis berikutnya. Ada yang mau membacakan untuk kita semuanya? Ada yang mau membacakan? Sukarelawan? Tidak ada ya? Oke. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Rahul khamsa illa nasai. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi bahwa Nabi berkata, la yaqbalullahu sholata haidin. Ini kalau kita terjemahkan tekstual begini. Allah tidak akan menerima sholatnya perempuan yang haid illa bikhimarin, kecuali dengan pakai kerudung. Ya, perempuan yang haid sholat ya tidak akan diterima sholatnya kecuali dia pakai kerudung. Apakah orang haid kalau dia sholat pakai kerudung sholatnya diterima? Nah ini masalah ya kalau kita terjemahkan secara tekstual ya, tanpa melihat maksud dan tujuan hadis ini. Ya, jadi selain memahami makna tekstualnya, ya kita juga harus memahami makosidul lafidnya, makosidun nabinya, maksudnya nabinya, gitu ya. Nah, maksud dari haidin di sini adalah al-mukallafah, ya, perempuan yang sudah mukallaf. Nah, kenapa digunakan kata haid untuk menyebutkan mukallaf bagi perempuan? Ya, karena ini biasanya tanda balik mukallafnya seorang perempuan adalah haid. Nah, ini kelemahan kalau hanya mengikuti ya pemahaman yang berdasar pengertian tekstual saja tanpa memperhatikan maksud ya dari si pengucapnya ya. Nah, hadis ini intinya ya menjelaskan bahwa sholat itu harus nutup aurat. Ya, sholat itu harus nutup aurat. Jadi sebelum melakukan sholat, orang harus nutup aurat dulu. Nah, dalam konteks ini kasusnya perempuan dalam hadis ini. Ya, jadi harus menutup aurat. Auratnya perempuan dalam sholat apa? Ya seluruh tangan. Nah, di sini dikatakan ilah bikhimarin, kecuali dengan khimar. Khimar itu artinya ma yuqattabi ar-ra'sa wal wan nahar gitu ya. Perkara benda yang digunakan menutup kepala dan leher. Jadi kepala ini ya tentu saja selain wajah ini ya. Kemudian lehernya ini harus ditutup. Ya, leher harus tertutup. Itu khimar. Dan ini dilakukan di luar sholat. Sebelum sholat harus tutup aurat dulu. Enggak, ketika sholat baru nutup aurat. Ya, ketentuannya karena ini bagian dari syarat sesuatu yang harus dilakukan ya sebelum kita melakukan ibadah, dan syarat ini tidak termasuk bagian dari ibadah itu sendiri, tapi menjadi syarat keabsahan ibadah. Jadi
ini ya kandungan dari hadis ini, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Dan sekali lagi ini tidak bisa dipahami benar-benar tekstual gitu ya, yang kemudian menimbulkan pemahaman yang aneh ya. Misalnya perempuan haid berarti boleh salat ya, syaratnya dengan memakai kerudung. Oh, nggak bisa begitu ya. Ini pemahaman yang aneh gitu. Satu-satunya kondisi di mana sholat haram ya, dilakukan ini adalah ketika perempuan sedang haid. Ya. Nggak boleh perempuan yang sedang bersemangat beribadah kemudian haid berdosa. Kalau bagi laki-laki ya nggak ada liburnya gitu ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh imam hadis yang 5 ya, kecuali Imam Nasai. Washahahu Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Oke, kita hafalkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matannya saja. La yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Sekali lagi, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. La yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Kita sambil pejamkan mata, teman-teman semuanya. La yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Saya kira cukup mudah ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Kita lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala in kana athabu wasi'an faltahif bihi yakni fi shalah wa li muslimin fa khalif baina tarafaihi in kana dhayyiqan fatazirhu bi muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Jabir, kalau adanya pakaian itu wasi'an lebar fatahif bihi maka buatlah ya sampiran apa namanya ini selendang ya, buatlah selendang. Kalau pakaiannya luas ya, kita kainnya banyak, panjang lebar ya, kita diminta untuk menutup bagian atas tubuh kita ya, disampirkan kayak orang apa namanya itu ihram begitu mungkin ya. Yakni fi sholah, maksudnya ketika di dalam sholat. Nah, ini terkait dengan menutup aurat lagi-lagi ya. Fakhalif baina tarafaihi, maka bedakanlah di antara dua sisinya. Wa in kana dhayyiqan fattazirbi, kalau kain yang kita miliki, yang kamu miliki itu sempit, fattazirhu, maka jadikanlah sarung ya kain tersebut. Jadi ini juga terkait dengan menutup aurat, syarat menutup aurat sebelum kita sholat. Jadi ceritanya Rasulullah ya berkata kepada Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang cara ya sebelum sholat menutup auratnya bagaimana. Jadi Rasulullah mengatakan intinya kalau kamu kainnya itu apa namanya panjang lebar gitu ya ada kelebihan, maka tutup juga bagian atasnya, pundaknya itu disampirin gitu ya, kayak orang pakai sarung sampai ke atas gitu. Nah, kalau pendek ya, kainnya itu sempit, doyik, maka prioritaskan ya yang menjadi aurat. Tutup auratnya dulu. Kalau laki-laki ya, itu kan baina surrah wa rukbah. Nah, kalau kainnya sedikit ya tutup yang prioritas itu auratnya aja. Sholat pakai sarung aja ya. Tapi kalau sarungnya agak lebar, kainnya agak lebar, panjang ya, yang atas juga ditutup. Nah, ini minimalis banget ya, minimalis banget. Dan hadis ini menjelaskan sekali lagi tentang syarat sebelum sholat, yaitu menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat itu ya diisyaratkan dari hadis ini wa in kana dhayyiqan fatazirbi.
fatazirbi. Kalau kainnya tipis apa sempit sedikit ya, maka buatlah sarungan gitu ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita hafalkan teman-teman. Ingkana asau buwasian faltahif bihi fakhalif baina tarafaihi wa ingkana dhayyikon fatazirhu bihi. Ingkana asau buwasian faltahif bihi fakhalif baina tarafaihi wa ingkana dhayyikon fatazir bihi. Ingkana asau buwasian faltahif bihi fakhalif baina tarafaihi wa ingkana dhayyikon fatazir bihi. Lagi kita hafalkan. Ingkana atau buwasian faltahif bihi wa fakhalif baina tarafaihi wa ingkana dhayiqan fatazir bihi. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya, walahuma min hadits Abi Hurairah, ya, milik riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah pernah mengatakan, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Ya. Hendaknya tidak sholat, la yusallat. Jangan sholat ahadukum, salah satu dari kalian, fi tsaubil wahidi, dalam satu baju, ya. Laisa ala atiqihi minhu syai'un, yang mana baju ini tidak menutup pundaknya seseorang, atiqihi, ya. Jadi hadis ini kalau secara tekstual mengatakan bahwa kita itu nggak boleh sholat kalau pundak kita itu nggak ketutup. Misalnya sholat pakai kemben saja, ya, atau sholat pakai sarung aja. Berdasarkan pengertian tekstual hadis ini, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini kan berarti berbeda dengan mafhum dari hadis sebelumnya, ya, di mana sarungan aja sudah cukup fatazirbi tadi. Dan kalau hadis ini, ya, seakan-akan kok melarang gitu ya. Sholat kalau pakaiannya itu nggak jangkep, nggak lengkap, nggak sampai nutupin bagian atas tubuh kita. Ya, nah ini adanya larangan di sini ya, la yusolli, la-nya ini kan namanya la nahi gitu ya. Nahinya adalah nahi litangzeh, ya, bukan litahrim, bukan diharamkan, itu bukan, hanya kemakruhan saja. Jadi kalau memang kondisinya itu apa namanya ikhtiar gitu ya, ada banyak pilihan, maka hendaknya ya penutup tubuh kita, penutup aurat kita ketika di dalam sholat itu ya lengkap, atas bawah itu hendaknya ditutup, ya, hendaknya ditutup, termasuk pundak kita ini, ya. Nah ini makruh kalau ada yang kebuka, nah, makanya idealnya ditutup. Oke, kita hafalkan ya hadisnya, la yusolli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. La yusolli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Sekali lagi, la yusolli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Cintanya Ustadz. Ya, silakan Mas Dani. Ya. Kalau caranya membedakan antara hadis itu kan ada teksnya la, tadi kan dibilang ada yang makruh, terus itu haram, itu bedanya caranya gimana Ustadz, cara membedakannya? Oke, menarik ini pertanyaannya. Tadi ada hadis ya yang mengatakan la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi min syai'un. Ini pentingnya mempelajari ilmu matan hadis, ya. Ilmu usul fikih. Jadi dalam memahami hadis tidak cukup hanya terjemah tekstualnya saja, ya. Karena kalau kita hanya terpaku memahami arti kata per kata, ini kita kadang-kadang ya tersesatkan
ya benar kata Imam Sufyan bin Uyainah, al hadis mudillatun ilalil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan, ya, kecuali bagi para fuqaha. Nah, mengapa kecuali para fuqaha ini? Karena mereka tahu ilmunya, ilmu matan hadis atau ilmu usul fikih. Ya. Misalnya begini, ketika ada hal larangan di dalam hadis, la yusolli ahadukum, tidak boleh sholat, ya, kalian dalam satu baju yang pakaian itu, baju itu tidak bisa menutupi pundaknya. Nah, di sini ada kata-kata la yusolli, tidak boleh sholat atau jangan sholat. La-nya la nahi namanya. Nah, kalau kita pakai kaidah atau kita nggak pakai metode usul fikih, ya kita akan memahami sebagai larangan di dalam agama yang tidak boleh dilanggar dan bisa jadi sholatnya batal. Ini kalau kita nggak pakai apa namanya ilmu. Ya. Kalau pakai ilmu kita akan coba tambah lagi, ya. Misalnya pakai ilmu usul fikih, ada kaidah dasar mengatakan mutlaqun nahi ya dulu ala tahrim. Ya. Kalau ada larangan dalam Al-Quran atau hadis, makna dasarnya kalau tidak ada indikasi lain, maka harus dimaknai sebagai sebuah keharaman. Ya, ini kaidah dasarnya. Tetapi ketika ditemukan, ya, indikasi lain, ya, yang menunjukkan pengertian berbeda misalnya, maka pengertian dasar tadi itu bisa dialihkan, ya. Nah, dialihkan, dipindah dari pengertian dasar, tidak digunakan yang pengertian saya, berdasarkan, ya, indikator korinah. Nah, korinah ini adalah dalil yang lain, ya, dalil yang lain. Kalau dalam hadis ini disebutkan la yusolli ahadukum, salah satu kalian tidak boleh sholat kalau bajunya itu tidak menutup pundaknya. Ya. Ini kalau makna dasarnya ya haram, ya, karena dilarang. Tetapi, ya, ada indikasi di mana redaksi la yusolli ini tidak bermakna haram, ya, tidak bermakna haram. Bahkan, ya, tidak membatalkan sholat. Ya. Apa korenahnya, apa indikatornya, apa dalilnya? Hadis sebelumnya. Wa ingkana doyikon fattazir bihi. Kalau kalian punyanya pakaian itu sempit, ya, kainnya itu sedikit, maka prioritaskan, ya, dengan menutup inti aurat. Ya, inti auratnya laki-laki itu adalah baina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Nah, kalau kainnya adanya hanya cuma buat bagian bawah saja, ya udah itu yang diprioritaskan. Artinya apa? Sebenarnya tidak masalah juga kalau bagian atas pusar itu tidak ditutup, karena itu bukan aurat. Artinya sholatnya sah, gitu ya. Nah, artinya begini, hadis la yusolli ahadukum, ya, ini sudah dibatasi, tidak berbicara tentang sah tidaknya ibadah sholatnya. Ya. Oke, satu itu. Yang kedua, hadis ini juga dibatasi bahwa apa namanya, ini juga tidak bersifat haram. Ya, larangan dalam kata la yusolli, la-nya ini la nahi, tidak bersifat haram. Kenapa? Karena ada hadis sebelumnya yang membolehkan. Ya, hadis sebelumnya wa in kana dhayiqan fatazir bihi, gitu ya. Nah, ini membolehkan bagian atas selain apa daerah antara lutut dengan pusar ini terbuka, boleh, ya, boleh. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya dari larangan yang ada dalam la yusolli ini? Ya itu ya pilihannya ya makruh saja. Makruh apa namanya? Nahi li tangzeh namanya. Nahinya nahi li tangzeh. Jadi kalau bisa dihindari ya dihindari. Tapi kalau nggak bisa dihindari ya sebaiknya ditutup. Ya, sebaiknya ditutup. Nah, itu saya kira Mas Dani, logika istinbatul hukumnya. Ya. Hmm. Ada pertanyaan lain tidak kira-kira? Masih belum ada, Ustaz. Masih.
mengumpulkan pertanyaan lagi. Oke, siap, siap. Yang lainnya silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh mungkin keluar dari topik kita pada malam hari ini. Tidak ada ya, tidak ada. Oke, kita tambah satu buah hadis lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Atusali al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin. Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu al-a'immatu waqfahu. Diriwayatkan dari Ummi Salamah ya, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah. Begini pertanyaannya, atusholli almar'atu fi dir'in, apakah seorang perempuan boleh sholat ya di baju atasannya, ya, pakai baju atasan. Dir'in itu baju kerih gitu ya. Apa namanya ya, mungkin baju atasan gitu. Wa khimarin, dan pakai kerudung, bi ghairi izarin, tanpa apa namanya, pakai sarung ya. Oke, kita lihat caranya dulu. Ini artinya sepertinya baju gitu ya. Oke, kita coba lihat syarahnya nih. Ya, ini intinya adalah taqdiyatu badaniha wa ra'siha. Oke, dirul mar'ah qamisuha. Oke. Sudah cukup jelas. Jadi maksud dari ad-dir'u, dir'un di sini adalah gamis gitu ya. Jadi bolehkah perempuan, jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, bolehkah seorang perempuan sholat pakai gamis dan pakai kerudung saja, bi ghairi izarin, tanpa pakai sarung? Qala, Rasul mengatakan idza kana ad-dir'u sabighan. Kalau baju gamisnya perempuan itu sempurna ya, bisa atau sabihon ini artinya wasian ya, luas, panjang begitu, yughatti dhuhura qadamaiha, yang bisa menutup bagian apa namanya, punggung telapak kakinya si perempuan ya. Boleh saja, artinya begitu ya. Idza kana adir usabiqan yughatti dhuhura qadamaiha, ya juzu as-shalah fiha ya. Jadi nggak harus pakai apa misalnya mukena gitu ya, atau pakai sarung, nggak harus. Tapi yang penting adalah auratnya semuanya tertutup dengan baik dan benar ya. Kalau gamisnya itu sampai kaki, bisa menutupi apa namanya, punggung kakinya ya, telapak kakinya ketika dia sholat, maka ya boleh-boleh saja ya dipakai untuk menutup
apa namanya, auratnya. Jadi ini masih berbicara tentang syarat sahnya sholat ya menutup aurat. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang itu juga. Kalau tadi di awal ya hadisnya hanya menjelaskan pakai kerudung saja penutup kepala dan leher. Ya, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Bukan berarti kalau atasnya ditutup, lehernya ditutup, kemudian bawahnya nggak pakai apa-apa. Enggak. Hadis ini menambahkan keterangan ya fi dir'in wa khimarin. Ya, jadi bawahnya tetap pakai baju ya. Mohon maaf ini. Apa namanya pakai penutup begitu. Auratnya ditutup ya, auratnya ditutup. Oke, kita hafalkan ya hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Kita hafalkan sekali lagi. Atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin qala idza kana ad-dir'u yughatti zuhura qadamaiha. Oke, itu mungkin. Silakan ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Sudah muncul pertanyaan lagi? Saya mau tanya lagi, Ustaz. Iya, silakan Mas Jan. Paling Kalau rajin bertanya. pengen banyak yang tahu, Ustaz. Silakan. Kalau misalkan cewek itu memakai gamis tapi dia tutupi kaos kaki itu kira-kira boleh nggak Ustaz kalau sholat gitu? Gamis, kakinya ditutupi pakai Kaos kaki gitu. kaos kaki. Oke. Kira-kira itu sudah dihitung nutup aurat belum? Auratnya ketutup nggak? Itu pertanyaannya. Kalau jawabannya sudah, berarti ya sudah cukup ya. Biasanya kan kalau gamis itu ada. Iya. Ustaz dulu, Ustaz. Halo, ya, gimana, Mas? Iya. Bisa dilanjutkan terus, Ustaz. Ya, oke. Jadi konsepnya apa namanya? Sebelum sholat syaratnya harus menutup aurat. Ini patokannya ya. Auratnya perempuan ya seluruh badan dalam sholat ini seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, berarti termasuk kaki kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus ditutup ya. Makanya kalau beli mukena itu yang panjang bener, yang jangan sampai kelihatan gitu. Nah, muncul pertanyaan, kalau orang pakai gamis nih, perempuan sholat pakai gamis, gamisnya nggak sampai menutup kedua kaki, gitu ya. Jadi gamis itu ya mungkin sampai mata kaki lah. Ya. Tapi dia kemudian menutupnya dengan kaos kaki. Apakah itu sudah dianggap cukup menutup aurat atau belum? Ya, menutup ini kan berarti konsepnya, konteksnya adalah membuat kulit ini tidak tampak dari luar. Ya. Membuat kulit ini tidak tampak dari luar. Nah, kalau pakai kaos kakinya dilihat dulu. Kaos kaki yang seperti apa. Gitu. Tapi kalau kaos kaki yang umum yang menutup aurat, menutup warna kulit, ya ini ya sudah cukup sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah cukup. Nah, bagaimana ketika apa namanya kaki itu tidak menempel ke tempat sujud? Nah, ini menjadi pertanyaan. Saya pernah ditanya karena saya sholat pakai kaos kaki ya di dalam cuaca yang sangat dingin. Ada yang pernah bertanya ke saya itu, kamu sholatnya pakai apa namanya kaos kaki? Bukannya kalau sujud ada hadis yang mengatakan 7 anggota, 7 tulang itu harus nempel ke tempat sujud. Termasuk 7 tulang ini ya 2 kaki ini ya, 2 apa namanya ujung jari-jari kaki gitu ya. Itu harus nempel.
Nah, bagaimana ketika sujud kemudian dilapisi pakai apa namanya, kaos kaki? Ya, saya jawab ya sah-sah saja. Ya mungkin kalau pedomannya kitab yang masih dasar-dasar ya dianggap tidak sah gitu ya. Tapi kalau pedomannya yang agak tebal kitabnya, referensinya ya eh, akan berbeda ya penafsirannya. Jadi kalau dalam Minhajul Thalibin misalnya dikatakan ya yang harus benar-benar nempel itu ya adalah apa namanya jidat ya, harus apa namanya jidat ini atau tulang hidung ya. Yang kita bisa pakai sujud ini harus benar-benar nempel, nggak boleh terhalang oleh yang lainnya. Nah, kalau telapak tangan, kaki, dan seterusnya, ya ini dianjurkan saja, ya dianjurkan saja. Saya bisa jadi salah ya ketika menjawab begitu. Jadi kalau teman-teman ada yang menemukan referensi yang lebih bagus gitu, lebih kuat, boleh di-share ke saya. Jadi kesimpulannya ya sah-sah saja, Mas Dani. Pakai gamis kemudian pakai apa namanya kaos gitu. Syaratnya ya tertutup warna kulit, ya. Tidak kelihatan. Itu mungkin. Ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman. Kalau tidak ada, mari kita tutup ya kajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini, apa yang kita hafalkan tadi ya sedikit-sedikit ya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian dari saya. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakallah. sama-sama.